Halo, assalamualaikum. Kali ini aku akan membagikan tips bagaimana caranya agar bunga mawar yang kita beli ini setelah dipindahkan ke dalam pot itu tidak mati. Bisa dilihat ini seperti ini ya, tanaman mawar yang baru datang. Ini baru saja saya buka paketnya dan dia seger, ada bunganya cantik sekali. Nah, tapi dia akan rontok nanti. Nah, daun-daunnya ini nanti setelah 3-4 harian dia akan menguning seperti ini dan dia itu akan rontok. Tapi jangan khawatir. Nah, walaupun rontok seperti ini dia tidak akan mati ya, asalkan cara perawatannya itu betul. Oke, ini dia bunga mawar yang sudah saya pindahkan ke dalam pot. Ini potnya saya menggunakan ukuran 35 cm ya, kalau tidak salah ini sekitar 35 cm. Tingginya seperti ini. Ini sudah maksimal ya untuk ukuran mawar yang masih remaja. Ini sudah maksimal. Tidak dianjurkan menggunakan pot yang lebih besar dari 35 cm. Kalau dia ditempatkan di pot yang lebih besar dari ini, itu tidak dianjurkan karena nanti akarnya itu akan terfokus menyebar ke seluruh, mengisi seluruh pot gitu ya. Ini kan udah lumayan tinggi ya. Jadi ketika si akarnya ini tumbuh dengan subur, dia tidak akan fokus ke pohonnya gitu. Ketika dia fokusnya ke akar, maka pertumbuhan untuk tunas atau nanti daun dan bunganya itu tidak akan lebat begitu ya. Makanya untuk ukuran ini mawar yang remaja ini ukuran 35 cm ini udah maksimal ya. Kalau 25 cm itu cukup lah, boleh juga gitu ya. Untuk potnya jangan kekecilan dan juga jangan di atas 35 cm untuk mawar yang masih remaja. Oke, ini kita ke pertumbuhan tunasnya. Bisa dilihat ini saya tanam sudah 10 harian setelah mawarnya datang, sekitar 10 harian lah, 10 atau 11 hari dia sudah mulai tumbuh tunas seperti ini. Nah, bisa dilihat kelihatan tidak ya, sudah mulai tumbuh ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia sudah lumayan banyak. Ini menandakan bahwa dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan media tanamnya yang baru di sini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika membeli bunga mawar secara online. Pas datang itu mungkin daunnya dia akan sangat lebat, akan sangat ranum dan bagus. Bahkan ada yang penjual yang mengirim sudah banyak kuncup bunganya dan sudah pada mekar. Nah, itu nanti setelah 3-4 harian ke sana itu dia daun-daunnya itu akan rontok karena dia kaget gitu dengan lingkungannya yang baru begitu ya. Setelah kita pindahkan ke dalam pot, dia nanti daun-daunnya akan rontok-rontok hampir semua lah. Kadang-kadang ada juga daun-daun yang bertahan juga seperti yang ini, dia tidak rontok semua ya, dia tetap bagus. Ini daun bawaannya. Nah, tadinya di sini juga banyak daun-daunnya yang lain, tapi sudah mulai menguning kemarin dan saya ambil gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau daun bawaannya itu dia biasanya akan mudah rontok seperti ini. Disentuh juga dia akan patah. Itu nggak apa-apa, jangan khawatir teman-teman, karena memang dia itu sedang proses beradaptasi. Dia tidak akan mati. Seperti contoh yang ini sampai daunnya itu rontok semua. Tapi jangan khawatir, jika kita menyediakan media tanam yang bagus dan juga merawatnya dengan bagus, dia akan tumbuh lagi seperti ini. Ini menandakan dia sudah akan tumbuh dengan subur lagi. Insya Allah ini jarak 4 mingguan dia akan kembali subur ya dan mulai berbunga. Nah, oke. Sekarang untuk tanahnya itu kita siapkan. Kalau saya menggunakan pupuk kotoran kambing.
perbandingannya itu 50 dan 50 atau setengah-setengah lah ya. Nah ini dia kotoran kambingnya. Kita gunakan pupuk kotoran kambing yang sudah menjadi tanah ya. Kemudian kita campur dengan tanah gembur. Itu perbandingannya 1:1. Oke. Nah setelah itu, setelah kita siapkan media tanamnya, kita pindahkanlah mawarnya ke sini. Ini ketika memindahkannya itu jangan ditekan-tekan ya, jangan ditekan-tekan karena bunga mawar itu kurang menyukai media tanam yang padat. Dia menyukai media tanam yang gembur. Nah, jangan ditekan-tekan karena itu akan merusak akarnya. Cukup ini saja dikuburkan, begitu dikuburkan di tengah-tengah. Jangan terlalu dalam juga karena itu nanti akan menghambat pertumbuhan, jadi agak lama begitu ya. Kita kesinikan, sudah ketinggiannya seperti ini kira-kira tanahnya. Iya seperti ini. Lalu kita tanam. Setelah ditanam itu untuk hari pertama, kedua, ketiga atau maksimal sampai 4 hari lah, itu bisa kita siram dia dengan air di pagi dan sore hari. Sehari 2 kali lah ya, cukup. Kita siram dengan 2 gelas air kira-kira gitu ya. Dan kita itu jangan menyimpan bunga mawar yang baru dipindahkan ini langsung di tempat yang terkena sinar matahari. Itu catatan ya. Karena kalau langsung terkena sinar matahari dia nanti akan kaget gitu. Karena istilahnya ini kan bunga mawar yang baru beradaptasi, dia dipindahkan dari media tanam yang sebelumnya, dia itu dalam kondisi yang lemah gitu. Apalagi kalau kita membeli dari toko online yang jauh. Nah di perjalanan itu juga kan biasanya kita akan menerima tanaman mawar yang sudah layu gitu daunnya. Makanya kita hindarkan dulu dari sinar matahari ketika sudah kita tanam kembali. Nah setelah 1 minggu 6-7 harian itu baru kita bisa simpan dia di tempat yang terkena sinar matahari. Tetapi itu juga jangan di tempat yang full seharian terkena sinar matahari. Kalau saya simpan di halaman rumah yang belakang ya, di teras belakang, dan dia terkena sinar mataharinya itu hanya di waktu sekitaran jam 7 sampai jam 10-an lah. Nah itu segitu juga sudah cukup karena dia harus diperkenalkan dulu. Jangan langsung diberikan sinar matahari yang full terik seharian ya, sampai sore, dari pagi sampai sore itu kurang bagus untuk tanamannya karena nanti dia akan lemah gitu. Dia akan kepanasan dan daun-daunnya nanti akan kering atau tunasnya akan lama tumbuhnya karena dia sibuk mempertahankan diri gitu ya. Nah ini dia setelah 10 hari saya simpan di teras belakang. Ini saya terkena sinar mataharinya itu sekitar tadi ya pagi-pagi saja sampai jam 10-an. Ini hasilnya seperti ini tuh. Dia sudah mulai tumbuh kembali tunasnya. Dia tumbuh kembali tunasnya. Nah, ini menandakan bahwa mawar kita akan tumbuh lagi. Kalau daun-daunnya ini pas datang itu bagus sekali, dia sangat ranum. Tapi jangan khawatir ketika beberapa hari setelah kita pindahkan ke pot dia akan rontok daun-daunnya. Bahkan di sini tadinya ada yang sudah kuncup, pucuk dan kuncup bunganya tadinya sudah akan mekar gitu. Saya potong di sini. Saya potong agar dia terfokus untuk menumbuhkan tunas yang baru. Karena kalau kuncupnya tidak dipotong, itu dia akan sibuk mempertahankan kuncup itu, sedangkan kuncup itu sendiri karena mengalami stres ya selama di perjalanan gitu, dia akan mati, tetap akan mati. Jadi lebih baik untuk mempercepat pertumbuhan tunas, kita potong saja kuncupnya. Nah, dan daun-daunnya rontok semua ini kemarin. Sekarang ini sudah bagus. Nah, oke. Setelah 10 harian, mulai belasan hari itu saya
mulai dia kasih dia ini cangkang telur. Cangkang telur ini karena di dapur sering masak telur ya, jadi saya manfaatkan juga. Di sini di remah-remahannya itu ditaruh di sini aja, dihancurkan gitu cangkang telurnya, ditaruh di sekitar pohonnya. Karena ini nanti lama-kelamaan juga nutrisinya akan terserap, karena cangkang telur ini mengandung kalsium ya. Dia bagus juga untuk tanaman. Jadi untuk pemupukan, untuk mawar yang baru ini kita jangan berikan dia pupuk-pupuk kimia seperti pupuk mutiara yang warna biru itu tidak perlu, karena tanaman yang kita beli ini usianya dia masih remaja, apalagi dia baru dipindahkan dari media tanam sebelumnya. Dia mengalami stres, makanya kita tidak dianjurkan untuk memberikan pupuk-pupuk yang lain. Kalau pupuk-pupuk seperti ini nggak apa-apa. Itu juga diberikannya ketika dia sudah muncul tunas. Ketika dia sudah muncul tunas, kita baru bisa yang pertama menaruh remahan-remahan telur, cangkang telur gitu ya, di sekitaran pohonnya. Lalu boleh juga dengan menyiramkan air cucian beras. Biasanya ibu-ibu kan suka mencuci beras ya pagi-pagi, itu bisa 1 sampai 2 gelas tuh pagi-pagi disiramkan aja di sekitar sini ya, tidak usah terkena batangnya. Di sekitar sini disiramkan, itu insya Allah akan mempercepat pertumbuhannya. Nah, kalau sudah belasan hari seperti ini dan kuncupnya sudah bukan kuncup ya, maaf, ini tunas-tunas muda sudah mulai kelihatan, ini jangan terlalu banyak disiram. Ini tipsnya ya, karena banyak yang mengatakan ini bunga mawar ini kan senang dengan sinar matahari juga, lalu disiram air yang banyak. Itu memang betul dikasih siram air yang banyak, tapi itu diberikannya ketika dia baru dipindahkan ke media tanam yang baru. Itu bisa kita sampai basah di sini semua, itu bisa dikasih, karena itu untuk merangsang pertumbuhan akar. Ketika dia sudah muncul tunas-tunas muda seperti ini, kalau kita berikan dia pagi sampai menggenang, sore sampai menggenang dengan air, nantinya dia akan mengalami busuk akar ya. Nantinya dia, si kuncup-kuncup ini akan berwarna hitam, dia seperti terbakar nanti. Makanya cukup kalau dikira seperti ini kan masih cukup basah ya. Ini disiramnya kalau tidak salah kemarin pagi. Ini hari ini tidak usah disiram lagi gitu, karena ini masih cukup basah. Tuh, masih cukup basah ini. Kita bisa siram ini kalau dirasa tanahnya masih basah, kita bisa siramnya besok sorean ini. Ya. Jangan terfokus pada menyiram pagi dan sore setiap hari gitu ya, kalau kuncup atau kalau tunasnya sudah muncul seperti ini gitu ya. Jadi disiramnya sekitar 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Dipegang aja tanahnya. Kalau tanahnya masih basah seperti ini, itu masih oke, masih aman ya. Disiramnya ini 3 hari sekali lah, bisa pagi bisa sore hari. Tidak dianjurkan untuk menyiramnya di saat tengah hari ya, jam 12, jam 1, jam 2 itu belum, karena nanti dia akan kaget ya. Oke ya, mungkin itu ya tipsnya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan tanaman-tanaman teman-teman semua di rumah subur semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.